Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Qiraat Al-Quran. Baik, kita langsung ke slide yang pertama, yaitu pengertian qiraat. Qiraat secara etimologi merupakan isim masdar dari kata qara'a, yaqra'u, dan qiraatan, yang artinya baca atau membaca. Sedangkan secara terminologi telah dikemukakan oleh pakar Al-Quran, yaitu Az-Zarqi, Imam Syihabuddin Al-Katalani, dan Ali As-Sabuni, yang telah kami simpulkan, yaitu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang perbedaan cara pengucapan lafaz-lafaz, metode, dan riwayat Al-Quran yang disandarkan sebagai suatu mazhab yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Selanjutnya, syarat-syarat qiraat dikatakan sahih. Para imam dari kalangan salaf maupun khalaf telah menetapkan syarat qiraat dapat dikatakan sahih. Yang pertama, qiraat harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang kedua, qiraat tidak menyalahi ras usmani. Yang ketiga, memiliki sanad yang sahih atau diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dzabit, serta diriwayatkan secara mutawatir. Macam-macam qiraat. Macam-macam tingkatan qiraat menurut Ibnu Al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Syadali dan Ahmad Rafi itu ada 6 macam, yaitu 1. Al-Mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayatan yang banyak dari periwayatan yang banyak pula sehingga mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. 2. Al-Mashhur adalah qiraat yang sanadnya sahih yang diriwayatkan oleh orang banyak akan tetapi tidak sampai tingkatan mutawatir. 3. Al-Ahad. Al-Ahad adalah qiraat yang tidak mencapai derajat masyhur, sanadnya sahih akan tetapi menyalahi ras usmani ataupun kaidah bahasa Arab. 4. Asyad. Menyimpang adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih. 5. Al-Mauduh palsu, yaitu qiraat yang hanya dinisbatkan kepada orang seorang tanpa asal-usul yang pasti atau tidak sama sekali. Dan menurut Imam As-Suyuti yang dikutip oleh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasni, beliau menambahkan satu macam qiraat, yaitu 1. Al-Mudroh adalah adanya sispan pada bacaan yang berfungsi sebagai tafsir atau penjelas terhadap suatu ayat. Tokoh-tokoh qiraat sab'ah. Nama-nama 7 imam qiraat dan dikenal 2 orang rawinya, yaitu 1. Imam Ibnu Amir di Maskur Syam, 2. Imam Katsir di Mekah, 3. Imam Asim di Kufah, 4. Imam Abdul Amir di Masyah, 5. Imam Hamzah di Kufah, 6. Imam Nafi di Madinah, 7. Imam Al-Kisai di Kufah. 7 imam tersebut itulah yang masyhur, kemudian ahli qiraat tersebut terkenal dengan qiraat sab'ah karena masing-masing imam memang teliti dalam meriwayatkan qiraat yang berasal dari sahabat Nabi SAW. Latar belakang timbulnya perbedaan qiraat. Yang pertama, karena perbedaan qiraat Nabi Muhammad dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran dengan beberapa versi. Kedua, karena adanya takrir atau pengakuan Nabi Muhammad terhadap berbagai macam qiraat. Ketiga, karena berbedanya qiraat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. 4. Karena adanya riwayat dari sahabat menyangkut berbagai versi qiraat yang ada. Kelima, karena adanya perbedaan lahzah atau dialek kebahasaan masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran. Pengaruh perbedaan qiraat dalam istinbat hukum. 1. Mengukuhkan atau menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati dan diismakan para ulama. Kedua, mertajibkan hukum dan diikhlafkan oleh para ulama. 3. Menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. 4. Menunjukkan adanya dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang berbeda pula.
5. Menjadi buzab bagi sementara ulama untuk memperkuat pendapatnya mengenai sesuatu masalah hukum. 6. Menjelaskan suatu hukum dalam suatu ayat yang berbeda dengan makna menurut debarirnya. 7. Merupakan penjelas terhadap suatu lapas dalam Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya. Urgensi mempelajari qiraat. Menurut Syekh Mana Al-Kattan dalam kitab Mabahits fi Ulumul Quran, mempelajari ilmu qiraat mengandung banyak faedah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui beberapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan. Kedua, dapat mempermudah dalam membaca Al-Quran. 3. Dapat mengetahui bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna. 4. Penjelasan terhadap sesuatu yang kemungkinan masih global dalam qiraat yang lain. Oleh kami, kelompok 6 yang beranggotakan